Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailani Nur Fajrin Hakim akan menampilkan video mengenai sesi wawancara saya dengan dua informan mengenai skill literasi digital. Oke, kita langsung ke videonya saja ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu ya? Amin. Sehat. Kenalkan, nama saya Lailani, mungkin Ya. sudah kenal juga ya. Ya. Dan di sini saya mau menanyai Ibu mengenai literasi digital. Literasi digital itu merupakan ilmu mengenai perilaku manusia ketika mendapatkan informasi di media digital. Nah, di sini saya mau menanyai Ya. mengenai perilaku Ibu ketika mendapatkan informasi di media digital. Nah, langsung saja ya. Biasanya Ibu dapat informasi itu dari mana? Kayak misalkan dari WhatsApp kah, atau Instagram, Facebook, atau Google? Biasanya suka ada informasi dari WhatsApp, Instagram, dan Google sih memang. Nah, biasanya informasi yang dicari atau didapatkan itu tentang apa? Biasanya sih karena kalau di Google atau di WhatsApp itu ya kan tiba-tiba ada yang kirim, atau di Google beritanya muncul ya dibaca-baca aja beritanya, ya apa aja yang ada di situ. Kalau akhir-akhir ini biasanya suka baca berita tentang apa? Tentang COVID gitu ya misalnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Lalu dari informasi yang Ibu dapetin itu, Ibu bisa percaya itu gara-gara apa? Misalnya, apakah dari judulnya Ibu bisa percaya, tiba-tiba percaya gitu ketika membaca judulnya, atau dari gambarnya, atau dari isinya? Awalnya sih dari judul. Nah, kemudian ya kalau memang menarik, ibu langsung baca isinya. Jadi dari ngelihat judul Judulnya. tuh dibaca juga isinya ya? Iya. Jadi bukan dari judulnya aja tiba-tiba Iya. percaya gitu. Kenapa bisa percaya? Kadang-kadang di televisi kan suka ada juga berita nyambung tuh. Nah, kalau memang kebetulan ada, ya berarti kan percaya ya gitu. Kadang-kadang tapi percaya enggaknya sih ya karena cuma baca-baca aja sih. Ya. Lalu ketika Ibu dapat informasi itu suka disebarin nggak? Misalnya ke grup WhatsApp gitu. Tergantung juga informasinya. Kalau memang informasinya bermanfaat untuk orang lain, ya ibu kadang suka sebar sih ke grup. Tapi kalau memang hanya ya informasi yang gitulah, yang banyak sekarang suka aneh-aneh, ya nggak pernah. Nah, biasanya sebelum disebarin itu suka dibaca dulu full atau cuma dibaca setengah gitu? Dibaca full dulu, karena ibu juga kan pengen tahu isinya manfaat atau enggaknya, kan hasil dari baca itu. Baru kalau memang betul bermanfaat baru disebar. Ya. Nah, lalu biasanya sebelum disebarin itu dicek dulu gak faktanya? Jadi ibu tuh ngecek dulu informasi tersebut di sumber lain gitu. Tergantung informasinya juga. Kalau hanya untuk kebaikan, misalkan informasinya mengenai olahraga untuk kesehatan, yang pernah ngecek lagi langsung disebar aja. Diceknya juga, karena itu sih nggak pernah lihat di Google yang lebih mendalam lagi gitu, nggak pernah. Udah aja tergantung isinya aja, itulah langsung dikirim kalau bagus, kalau enggak ya nggak pernah. Jadi ibu tuh sebenarnya belum tahu informasi itu sebenarnya fakta atau hoax gitu ya? Iya. Nggak tahu bener. Iya. Kalau memang yang nggak paham ya, kalau memang isinya aneh-aneh ya itu tuh gimana, hoax enggaknya ya ibu kurang tahu. Jadi intinya itu kalau menurut ibu bermanfaat, berarti itu tuh benar gitu, fakta gitu. Iya, bermanfaat iya. Ya. Nah, menurut ibu ciri-ciri hoax tuh biasanya kayak gimana? Hoax tuh biasanya kalau ibu baca tuh, kalau yang misalkan ada yang kirim gitu, kata-katanya tuh terlalu berlebihan lah.
terlebihan kata-katanya, iklan misalkan yang kata-katanya menggiurkan gitu, tapi ya entah faktanya benar atau tidak ya ibu nggak percaya sih kalau itu. Jadi ciri-cirinya tuh suka kata-katanya suka Terus lebih-lebihkan gitu. dan pengalaman ibu nih pernah hoax itu, pernah ada yang kirim itu mengenai lamaran pekerjaan di suatu perusahaan. Nah ternyata alamat emailnya tuh bukan alamat email perusahaan tersebut. Sudah ibu konfirmasi ke perusahaan yang bersangkutan apakah betul ada menerima pegawai lowongan kerja, ternyata tidak, karena memang alamat emailnya itu tidak sama dengan perusahaan itu. Jadi itu bukan resmi dari sana ya. Iya, bukan berarti kan hoax itu ya. Nah, ibu tahu nggak dampak dari nyebarin informasi hoax itu apa? Ya pasti akan merugikan orang banyak kalau hoax itu ya. Dan lagi misalkan apalagi untuk masalah tadi yang ibu pernah alamin, masalah lowongan kerja udah dipersiapkan persyaratannya, ini itunya, kebutuhannya, ternyata hoax kan merugikan, sudah keluar materi atau memorionya kita juga kan. Jadi dan lagi kalau misalkan diberita hoax seperti itu, jadi kita ada lagi berita lagi yang mirip seperti itu, jadi nggak percaya. Ya, Iya. kan? Jadi pola pikirnya tuh udah percaya sama informasi yang hoaxnya gitu ya. Iya, jadi karena sudah memang itu nggak benar gitu, jadi ya pas ada pengumuman lagi jadi ragu gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah semua pertanyaannya sudah terjawab. Sudah cukup segitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat ya. Amin, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lailani. Mungkin udah tahu juga ya. Iya. Sebelumnya nama Ibu siapa? Oh, saya Ibu Dian. Dian ya. Nah, di sini saya mau menanyakan mengenai literasi digital. Iya. Literasi digital itu merupakan ilmu tentang perilaku manusia ketika mendapatkan informasi di media digital. Iya. Nah, saya mau menanyakan perilaku Ibu ketika mendapatkan informasi itu bagaimana dan sebagainya. Iya. Langsung saja Ibu. Ya, boleh. Ibu biasanya dapat informasi itu dari mana? Nah, sekarang itu karena ada HP, jadi dari HP dong itu informasinya. Ya. Di HP itu Ibu biasa menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, atau juga Twitter. 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 Punya Twitter. Iya. Nah, terus biasanya informasi yang dicari atau yang didapatkan itu kayak tentang apa gitu? Banyak sekali. Ini tergantung ya, kalau misalnya lagi di sekolah berarti tentang pelajaran ya, tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Kalau sedang santai di sini misalkan ilmu-ilmu tentang bagaimana sih merawat diri sudah setua ini, harus kalau olahraganya harus seperti apa. Kemudian tempat-tempat wisata yang mudah dijangkau untuk meningkatkan imun biar kita tetap energi. Nah, dari informasi yang Ibu dapetin itu gimana caranya bisa percaya gitu? Jadi dari apanya Ibu bisa percaya? Apakah dari judulnya atau dari gambarnya atau dari isinya gitu? Misalkan kalau ada teman Ibu yang share ya tentang cara pola hidup sehat, yaitu dilihat dulu siapa yang memberikan tip kesehatan itu, apakah medis atau non medis. Kalau medis pasti percaya, kalau non medis diabaikan saja. Jadi berdasarkan sumbernya Ya, ya? sumbernya dilihat. Sumber dan isinya. Iya, soalnya kalau enggak ya takutnya hoax gitu ya. Iya. Kenapa Ibu bisa percaya? Mungkin ya karena memang sumbernya itu. Ya, jadi tadi yang sumbernya yang bisa dipercaya. Kajian juga misalnya kajian tentang agama ya. Kita juga tidak langsung agama ini, lihat dulu itu dia membawanya dari apa, Al-Quran, hadis,
atau kias misalkan, oh ini dari Al-Quran ayat sekian, kita kaji, oh ini manfaat nih buat anak-anak, tetangga. Kebetulan misalkan di WhatsApp secara tidak langsung kita mentransfer ilmu Iya, pada betul. mereka gitu. Tapi kalau misalkan sumbernya dari mana ini, nggak jelas, enggak, udah aja diabaikan. Berdasarkan dari apa yang Ibu bilang barusan, berarti sering menyebarkan informasi juga ya. Alhamdulillah, karena kalau misalkan kita memberikan ilmu yang bermanfaat, itu kan menjadi amal. Kalau bisa bermanfaat untuk lingkungan pendidikan, ya berarti itu sebar ke teman-teman pendidikan. Kalau misalkan itu bermanfaat untuk kajian agama, berarti itu sebar dalam kelompok majelis taklim. Jadi disesuaikan. Iya. Ini ke sini, enggak semua disebar, enggak. Sesuai dengan lingkungannya. Nah, terus biasanya informasi yang Ibu dapetin itu sebelum disebar dibaca dulu semuanya kah, atau cuma baru setengah udah disebar? Harus semua. Takutnya ketika kita baru setengah sudah disebar, di belakangnya itu ngelewar kemana itu informasinya. Jadi detail dulu. Takutnya ketika tengah-tengah, oh ini udah itu langsung disebar. Ternyata di belakangnya itu ada apa gitu. Harus sampai detail dulu. Ya. Nah, terus sebelum disebar juga apakah dicek dulu itu tuh fakta atau hoax, misalnya Yeah. teh kayak berita yang itu dilihat juga dari sumber lain gitu. Ya, kalau misalkan seperti gini ya, teman-teman ibu ya, itu kan bervariasi ya, mereka dari latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan, ya itu kan suka ngasih nyebar-nyebar nih, kayak gitu. Tapi kita juga suka ngecek kalau ini dari teman, betul nggak kata berita ini kita lihat di IG, kita lihat di yang lain, betul enggak? Oh ini enggak ada, itu hoax. Terus menurut Ibu ciri-ciri hoax tuh kayak gimana sih? Ajakannya seperti memaksa, gambar kalau ada gambarnya mencolok, hurufnya kita besar-besar supaya kita melek dulu. Kabar berita bahwa BRI memberikan uang cuma-cuma kalau kita mengklik Mengklik link berikut biasa suka link gitu. berikut, itu adalah pembohongan publik. Padahal kita yang rugi, ya. Iya. Masa sih PRI mau ngasih gitu? Yang jelas aja kalau misalkan kita nasabah dipanggil ka ditu. Banyak kan sekarang yang seperti itu. Kalau menurut Ibu selain merugikan orang lain, dampak dari hoax itu apa? Ya jelas itu merugikan buat kita juga. Nah sih makanya ningali, terutama kasihan bagi mereka yang mudah terpengaruh. Jadi dia akan berbagai cara mengikuti dia, ternyata dia tertipu. Kan merugikan, lebih baik itu abaikan. Jadi digital itu betul-betul harus selektif. Memang kita itu sumber pemberitaan lebih cepat ya dengan adanya HP, lebih cepat tahu. Tapi di balik itu kita juga jangan mudah terpengaruh. Itu aja. Jadi harus hati-hati. Ya. Semuanya sudah terjawab Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Selamat sore Ibu. Sore. Nah itu dia video sesi wawancara saya dengan kedua informan. Memang skill literasi digital itu sangat diperlukan di era digital saat ini, karena agar kita bisa memilah dan memilih informasi yang benar dan yang tidak benar, agar kita terhindar dari dampak yang merugikan diri kita sendiri. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.